Sudah masuk Ustaz? Apa Ustaz suaranya belum masuk? Bismillah. Sudah masuk Ustaz? Sudah terdengar ikhwah? Sudah insya Allah. Sudah ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat hidayah taufik, sehingga Allah berikan kita kekuatan untuk kembali mengkaji kitab Allah dan sunnah Rasulullah, walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita bisa lakukan dengan media internet sekarang ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kita selaku umatnya semoga diberikan keistiqomahan untuk senantiasa berjalan di atas sunnah-sunnah beliau. Amin, Allahumma amin. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang kajian tematik, yaitu fiqhuz zakah, yang berkaitan dengan fikih zakat. Kita akan membahas pada malam hari ini yang berkaitan dengan zakatul mal saja. Karena jenis zakat mal saja ini sudah juga banyak jenis-jenisnya, namun yang kita pelajari hanya beberapa saja yang memang betul-betul itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu tentang ta'rifuz zakah, tentang definisi zakat. Zakat lughatan
Secara bahasa maknanya kata para ulama zaka yazku zakatan. Zakat itu artinya mensucikan. Makna lainnya juga secara bahasa artinya namayanmu, bertambah atau berkembang. Adapun secara istilah sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal Ibnu Salim rahimahullah, penulis kitab Sahih Fikih Sunnah, beliau memberikan definisi secara syar'i atau secara istilah tentang makna zakat. Beliau mengatakan haqqun wajibun fi malin makhsus li ta'ifatin makhsusah fi waqtin makhsus. Kata beliau, zakat itu maknanya adalah hak yang wajib ditunaikan fi malin makhsus, di dalam harta tertentu. Nah, ini antum harus paham. Makna harta tertentu berarti harta-harta yang memang ada dalil-dalil yang menyebutkan bahwa harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Karena tidak semua harta dia wajib dikeluarkan zakatnya. Seperti pakaian yang kita pakai, kendaraan yang kita pakai, kemudian rumah yang kita jadikan tempat tinggal, dan perabot-perabot rumah tangga itu tidak ada zakatnya. Makanya nanti kita mempelajari apa itu harta-harta yang terkena zakat. Begitu juga kata beliau li ta'ifatin makhsusah, untuk kelompok tertentu. Adapun pembagian zakat, orang yang berhak menerima zakat ini adalah golongan-golongan tertentu, wa fi waqtin makhsus, dan juga zakat ini ditunaikan pada waktu tertentu yang telah ditentukan oleh syariah. Ini adalah definisi zakat secara istilah, hak yang wajib ditunaikan di dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu. Dari sini maka kita akan mulai pembahasan tentang syarat wajib zakat. Ya. Atau kita sebutkan dulu tentang dalil-dalil yang menyebutkan wajibnya zakat. Dalil pertama adalah surah At-Taubah ayat 103. Allah Ta'ala mengatakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Kata Allah Ta'ala, dan ambillah harta orang-orang kaya untuk mensucikan mereka. Maka Allah memerintahkan ambil harta dari orang-orang yang memang mereka nanti telah memiliki nisab, ya, maka wajib hartanya untuk diambil dalam rangka dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Begitu juga hadis Abdullah bin Umar, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi ramadan. Rasulullah bersabda bahwasannya Islam itu dibangun atas 5 perkara: bersaksi tiada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berangkat haji ke Baitullah, dan yang kelima puasa Ramadan. Maka di sini Rasulullah menyebutkan membayar zakat adalah bagian dari rukun Islam yang wajib kita tunaikan. Kemudian kita masuk kepada syarat wajib orang yang menunaikan zakat. Ya. Nah, tentang syarat-syarat wajib ini, ya, para ulama membaginya terbagi menjadi 2 bagian. Ada syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat, ada syarat harta yang wajib dizakatkan.
Berarti ada dua pembahasan tentang syarat wajib di sini, yaitu syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat, ya, itu kata beliau, kata Syekh Abu Malik Kamal Salim dalam kitab beliau Sahih Fikih Sunnah, orang yang wajib mengeluarkan zakat, ya, yang pertama adalah dia Islam. Ini dia terkena wajib zakat. Yang kedua, dia orang yang merdeka. Ini adalah dua syarat yang disepakati oleh para ulama. Dua golongan ini adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Maka orang kafir atau budak hamba sahaya, dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Adapun ada syarat yang para ulama masih berbeda pendapat, yaitu orang gila dan anak kecil yang belum baligh. Apakah orang gila al-majnun dan as-saghir, anak kecil yang belum baligh, walaupun dia memiliki harta yang banyak, maka dia wajib juga mengeluarkan zakat? Maka para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Jumhurul ulama, mayoritas para ulama mengatakan annahu la zakata fih. Mayoritas ulama mengatakan tidak ada kewajiban zakat bagi anak kecil dan orang yang gila, ya, atau orang yang hilang akalnya. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Namun sebagian ulama, ya, ini menjadi pendapat dari qaulu Umar bin Al-Khattab, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Aisyah, Jabir bin Abdullah, dan ini pendapatnya mayoritas para sahabat. Mereka mengatakan tajibuz zakah fi malis sabi wal majnun. Tetap wajib orang gila atau anak kecil yang belum balik, kalau hartanya sudah mencapai nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakat, ya. Maka wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah orang gila atau anak kecil yang dia memiliki harta yang sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya, maka dia juga wajib mengeluarkan zakat. Ini adalah syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua, syurutu wujubiz zakat fi mal. Ai syurutul mal allati tajidu az-zakatu fih. Syarat-syarat harta yang wajib dizakatkan. Tadi Ana udah sampaikan, tidak semua harta dia terkena wajib zakat. Ada harta-harta yang memang dia ada dalil syar'i dan dia wajib untuk dizakatkan. Yang pertama adalah, ya, an yakuna milkut tam. Harta itu adalah milik orang itu sendiri, ya, bukan harta perserikatan, bukan harta gabungan, tapi harta itu memang harta yang dia miliki, ya, itu karena hartanya milik sendiri. Ini adalah syarat yang pertama, harta tersebut terkena wajib zakat. Syarat yang kedua, an yablughan nisab. Harta tersebut telah mencapai nisab. Nisab itu artinya batasan minimal harta yang terkena wajib zakat. Ya. Nisab itu harta kadar minimal dari sebuah harta yang terkena wajib zakat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'khudhu min kulli 20 dinar nisfu dinar. Hendaknya setiap orang mengambil dari setiap 20 dinar, yaitu zakatnya dikeluarkan setengah dinar. Ya. Maka di sini disebutkan nisab, kadar minimal. Emas itu terkena kewajiban zakat kalau dia sudah mencapai 20 dinar.
Kalau jumlahnya 15 dinar, 18 dinar, 19 dinar, maka harta emas tersebut dia belum terkena wajib zakat. Tapi dia baru terkena wajib zakat ketika sudah mencapai 20 dinar. Kalau seseorang memiliki emas sebesar 20 dinar jumlahnya, maka dia sudah terkena wajib zakat dan dikeluarkan zakatnya yaitu setengah dinar atau 2,5%. Ini adalah dalil mengenai ya adanya nisab menjadi syarat wajib dari harta yang terkena zakat, mencapai nisab. Yang ketiga, an yahula alaihil haul. Harta tersebut telah mencapai haul. Apa itu haul? Mencapai 1 tahun. Tapi hitungan 1 tahunnya di sini yaitu tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Rasulullah SAW bersabda, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada kewajiban zakat dalam sebuah harta sampai harta tersebut mencapai haul, mencapai 1 tahun, yaitu 1 tahun Hijriyah. Ini juga menjadi syarat wajib harta yang terkena zakat. Syarat yang keempat, kata para ulama, an yakuna hadzal mal minal asnaf allati tajibu fiha zakah. Syarat yang keempat, harta yang terkena atau wajib dizakatkan adalah harta itu termasuk jenis harta yang wajib dizakatkan. Allati tajibu fiha zakah. Harta-harta yang terkena wajib untuk dizakatkan. Apa saja itu? Banyak sekali, ada 6 macam, namun yang kita bahas hanya 3 saja pada pertemuan kali ini. Yang pertama, az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Kemudian zakat al-waraq, yaitu zakat uang. Kemudian juga zakatul mawashi, zakat binatang ternak. Yang keempat, zakatuz zuru wathimar, zakat pertanian dan buah-buahan. Yang kelima, zakatul ma'adin warikas, zakat barang-barang tambang dan barang temuan. Dan yang keenam, zakatut tijarah, zakat perdagangan atau perniagaan. Ya. Namun yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah
zakat emas dan perak saja. Ya, zakat emas dan perak, uang dan juga perdagangan. Taib. Yang kita bahas pertama mengenai zakatuz zahab wal fiddah, zakat emas dan perak. Emas, ya, yang menjadi landasan atau dalil wajibnya zakat emas dan perak adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya dan Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanat laka mi'ata dirham wa hala 'alaiha al-haul fa fiha khamsatu darahim wa laysa 'alaika syai'un fi adh-dhahabi hatta yakuna laka 20 dinaran. Fa idza kanat laka 20 dinaran wa hala 'alaiha al-haul fa fiha nisfu dinar." Kata Rasulullah SAW, apabila kamu memiliki 200 dirham, dirham ini seperti perak di zaman kita sekarang. Apabila kamu memiliki 200 dirham dan telah melewati haul, maka zakatnya sebesar 5 dirham. Dan tidak wajib bagimu mengeluarkan zakat emas sampai engkau memiliki 20 dinar. Dan telah melewati haul, maka bagimu mengeluarkan zakat setengah dinar. Maka dari hadis ini kita mendapat, ya, kesimpulan bahwa nisab, ya, nisab untuk zakat emas adalah 20 dinar, yaitu batasan minimal kadar harta yang terkena wajib zakat. Kalau dia berupa emas maka 20 dinar. Adapun nisab dari dirham adalah 200 dirham. Ya. Maka kita coba konversi ini dalam bentuk gram. Kalau 20 dinar, kalau dikonversi dalam bentuk gram jadi berapa? Maka para ulama mengatakan kalau 20 dinar emas itu sama, kalau emasnya murni 24 karat, maka dia 85 gram. Ini nisabnya zakat emas. Ya. Kalau emas murninya 21 karat, maka nisabnya 97 gram. Kalau emas murninya hanya 18 karat, maka nisabnya 113 gram. Ya. Maka kebanyakan yang digunakan adalah emas murni 24 karat, maka nisabnya adalah 85 gram. Kalau kita nanti, ya, mempelajari tentang zakat uang, nanti juga zakat uang ini dikiaskan kepada zakat emas ini. Jadi nanti nisabnya zakat uang itu dikiaskan kepada zakat emas, berarti 85 gram. Ya. Ini adalah tentang nisab zakat emas, 85 gram. Lalu berapa nisab zakat perak yang tadi sebesar 200 dirham? Maka nisab zakat perak 200 dirham, kalau dikonversi ke dalam bentuk gram, maka besarnya adalah, kata para ulama, 595 gram. Jadi nisabnya zakat perak adalah 595 gram. Adapun kadar zakat atau besaran zakat yang dikeluarkan dari zakat emas dan perak adalah zakat yang wajib dikeluarkan setelah mencapai haul dan nisab adalah 2,5%. Sama zakat emas yang dikeluarkan 2,5%, zakat perak juga yang dikeluarkan 2,5%. Ini berkaitan dengan zakat emas dan perak. Dan ana ingin memberikan, ya, penjelasan bahwa yang dimaksud emas dan perak di dalam hadis ini adalah emas dan perak yang digunakan sebagai alat tukar. Jadi karena zaman Rasulullah yang menjadi alat tukar adalah emas dan perak, maka yang dimaksud
dengan emas dan perak di dalam hadis ini adalah kalau emas dan perak itu sebagai alat tukar, ya. Lalu bagaimana kalau perhiasan, Ustaz? Nah, nanti kita akan bahas tentang zakat perhiasan yang digunakan oleh wanita, yang dipakai oleh wanita berupa kalung, cincin, gelang, anting. Apakah itu ada zakatnya, Ustaz? Nanti insya Allah kita akan bahas. Setelah zakat emas dan perak, ya, yang kita sudah ketahui nisabnya dan juga kadar kita berapa persen mengeluarkan zakatnya, kita masuk ke dalam pembahasan zakat uang. Nanti juga kita akan bahas dalam zakat uang ini zakatul ratib wal kasb, zakat penghasilan dan atau zakat gaji, ya kita sebutnya. Zakat mata uang, ya, atau disebutnya zakatul waraq an-naqdiyah, bahwasannya para ulama sepakat mata uang itu karena dia pun bagaimana di zaman Rasulullah emas. Maka uang apapun itu, apakah rupiah, apakah pound sterling, apakah ringgit, apakah dolar, ya, kalau dia digunakan sebagai alat tukar, maka dia bisa terkena wajib zakat kalau sudah mencapai nisab dan mencapai haul, ya. Adapun berapa nisab zakat mata uang? Nah, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang nisab zakat mata uang. Pendapat pertama mengatakan nisab zakat uang itu dikiaskan kepada nisab emas. Jadi kalau harga emas sekarang katakanlah 500.000 per gram, berarti nisab zakat emas tadi berapa? 85 gram. Berarti 85 gram dikali 500.000. Berarti totalnya 42.500.000. Kalau mengikuti pendapat yang pertama ini bahwa nisab zakat mata uang dikiaskan, disamakan dengan nisab emas, maka berarti nisab zakat mata uang adalah 42.500.000. Baru harta tersebut terkena wajib zakat, ya. Adapun kalau dia baru mempunyai 40 juta, 41 juta, maka dia belum terkena wajib zakat mata uang. Tapi dilihat juga kepada harga emas saat ini berapa per gramnya. Karena tadi hitungan kita itu kalau per gramnya harganya 500.000 rupiah. Maka kalau kita mengikuti nisab emas berarti 85 gram dikali 500.000, totalnya 42.500.000. Itu yang menjadi nisab zakat mata uang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan nisab zakat uang dikiaskan kepada nisab perak. Yang kita tahu berarti harga perak lebih murah. Katakanlah kalau saat ini harga perak katakanlah 1 gramnya hanya 7.500 rupiah. Kalau kita kalikan tadi, nisab zakat perak adalah 595 gram. Berarti 7.500 dikali 595 gram, berarti nisabnya sebesar 4.462.500. Berarti nisabnya kecil sekali. Kenapa? Ya, pendapat kedua ini mengatakan bahwasannya nisabnya itu dikiaskan kepada zakat perak. Mereka berdalil kalau nisab zakat mata uang ini dikiaskan dengan nisab perak, ini akan lebih bermanfaat untuk kaum fakir miskin. Karena nisabnya begitu kecil, hanya 4 juta, ya, sekian saja. Dan akan lebih banyak orang yang bisa mengeluarkan zakatnya. Ya, berbeda dengan kalau dikiaskan tadi dengan zakat emas yang dia harus mencapai kurang lebih tadi 42.500.000. Ya. Ini dalil yang digunakan oleh pendapat kedua
kalau dikiaskan kepada perak, ini akan lebih bermanfaat untuk kaum fakir miskin karena akan semakin banyak orang yang bisa mengeluarkan zakat. Adapun pendapat pertama, mereka berdalil yang pertama, mereka mengatakan emas adalah standar untuk mengukur kekayaan dan harga emas cenderung lebih stabil dibandingkan perak. Ya, ini dalil pendapat pertama. Dan mereka, dalil kedua mereka mengatakan dalil nisab uang dikiaskan dengan nisab emas itu lebih mendekati kepada kebenaran karena nisab, ya, kalau dikiaskan kepada nisab emas itu juga sama dengan dikiaskan dengan nisab-nisab yang lainnya. Misalnya kita tahu bahwasannya nisab hewan saja, zakat peternakan atau zakat binatang, hewan peternakan, itu kan kalau kambing itu dia minimal 40. Dengan nisab zakat emas. Walaupun memang sebagian ulama lebih menguatkan bahwa nisab zakat mata uang dikiaskan kepada perak, yang berarti lebih banyak kaum muslimin yang bisa mengeluarkan zakat. Namun wallahu a'lam, pendapat mayoritas ulama bahwa yang lebih kuat adalah dikiaskan kepada zakat emas dan perak, ya. Ini untuk zakat mata uang, ya. Contoh, ya, ikhwani fillah, kalau seseorang, ya, katakanlah dia memiliki uang yang ada di dalam tabungannya, yang di dalam tabungan yang dia miliki tersebut, ya, itu diawali dengan mencapai nisab terlebih dahulu, dihitung dari tahun Hijriyah, maka kemudian setahun setelahnya dia wajib mengeluarkan zakat tersebut. Contoh, ini saya sebutkan sebuah kisah agar antum lebih paham. Misalnya Pak Dani memiliki tabungan di bulan Syawal, ya, di bulan Syawal tahun 1440 Hijriyah. Tabungannya Pak Dani ini mencapai 40 juta. Berarti belum mencapai nisab. Setelah melewati bulan Syawal, kemudian bulan Zulqa'dah, harta Pak Dani bertambah menjadi 42 juta. Setelah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, hartanya Pak Dani bertambah lagi menjadi 44 juta. Berarti di bulan Zulhijjah ini hartanya Pak Dani telah mencapai nisab, ya. Maka dilihat dari bulan Zulhijjah di tahun yang setelahnya, di tahun yang akan datangnya. Kalau ini di tahun 1440 Hijriyah, maka nanti dilihat di tahun 1441 Hijriyah. Ternyata hartanya Pak Dani ketika sampai bulan Zulhijjah tahun 1441 Hijriyah itu mencapai 56 juta. Maka Pak Dani terkena wajib zakat.
yang dia keluarkan yaitu sebesar 2,5%. Berarti kalau 56 juta, 2,5%-nya adalah 1.400.000 rupiah. Ya, ini adalah contoh saja simulasi penghitungan zakat uang yang dia memiliki tabungan. Ya. Lalu bagaimana cara mengetahui nisab hartanya, Pak Ustadz? Ya, bagaimana cara mengetahui nisab harta yang sudah terkena wajib zakat? Maka para ulama memang berbeda pendapat. Bagaimana kita tahu tentang nisab harta tersebut? Harta tersebut telah mencapai kadar minimal terkena wajib zakat. Ada yang berpendapat, ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik, kata mereka mengatakan dilihat dari akhirnya. Dilihat dari akhir dari dia mencapai haulnya. Adapun pendapat kedua, ini pendapat mayoritas ulama mengatakan dilihat dari setiap waktunya. Maka dia nggak boleh berkurang. Kalau dia berkurang dari nisabnya, maka dia ulang lagi dari awal penghitungannya. Misalnya dia di bulan Sya'ban sekarang, hartanya sudah mencapai nisab 50 juta. Tapi di bulan Ramadan atau Syawal setelahnya ternyata hartanya berkurang jadi 30 juta. Maka dia tidak terkena wajib zakat, dia harus ulangi lagi dari awal. Adapun pendapat yang ketiga mengatakan dilihat dari awal dan akhirnya. Nah, ini pendapat yang lebih kuat. Ya, bahwa dilihat dari awalnya, misalnya tadi Pak Dani, dia sudah mencapai nisab dimulai dari bulan Zulhijjah tahun 1440 Hijriyah. Maka dilihat lagi nanti bulan Zulhijjah tahun 1441 Hijriyah. Walaupun di tengah-tengah itu, katakanlah di bulan Muharram, di bulan Rabiul Awal, di bulan Ramadan, di bulan Syawal, itu kadang hartanya naik turun, artinya kadang berkurang dari nisabnya, itu tidak dianggap. Tapi yang dianggap adalah harta di awal nisab dan di akhir setelah haul. Maka ini yang dilihat. Kalau ternyata dia di tengah-tengah naik turun, tapi ternyata di akhir, di bulan Zulhijjah tahun 1441 tetap mencapai nisab, maka dia terkena wajib zakat. Ya. Allahumma rabbana salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatal fadilah wa maqaman ma'munan alladzi wa'ata. Baik, ini adalah tentang kita cara mengetahui nisab sebuah harta, apakah itu uang, ya, apakah itu tabungan, maka dilihat dari awal dan akhirnya, ya. Uang. Lalu ya ada pertanyaan, bagaimana kalau harta yang kita miliki sudah mencapai nisab tapi belum mencapai haul, belum mencapai 1 tahun hijriyah, apakah dia tetap terkena wajib zakat? Ya, maka para ulama, mayoritas ulama mengatakan boleh dia mempercepat pembayaran zakat. Nah, ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Wapres kita, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, di saat-saat wabah seperti ini untuk mempercepat pembayaran zakat. Saya husnuzan bahwa yang dimaksud oleh beliau adalah zakat harta. Kalau mempercepat pembayaran zakat harta, ini mayoritas ulama memang membolehkan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Ali ibnu Abi Thalib, hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Ali ibnu Abi Thalib,
annal Abbas ibnu Abdul Muttalib sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'jili sadaqatihi qabla an tahilla. Kata Ali ibnu Abi Thalib, Abbas ibnu Abdul Muttalib datang kepada Rasulullah dan bertanya tentang dia ingin mempercepat pembayaran zakatnya sebelum mencapai haul, sebelum melewati 1 tahun Hijriyah. Farakhasa dzalika, maka Rasulullah pun memberikan rukhsah, membolehkan Abbas ibnu Abdul Muttalib ini untuk mempercepat pembayaran zakatnya sebelum mencapai haul, sebelum mencapai 1 tahun Hijriyah. Ya, maka ini dalil yang menyebutkan bolehnya seseorang yang sudah mencapai nisab hartanya, walaupun belum mencapai haul, belum melewati 1 tahun Hijriyah, dia tetap diperbolehkan untuk mempercepat pembayaran zakat hartanya. Apakah itu zakat uang, apakah itu nanti zakat penghasilan, apakah itu nanti zakat perdagangan, semuanya ini diperbolehkan selama dia masuk ke dalam kategori zakat mal, yaitu zakat harta. Adapun zakat fitrah, wallahu alam, ana belum mendapatkan dalil yang membolehkan bahwa zakat fitrah itu boleh untuk disegerakan. Adapun nanti pembahasan tentang zakat fitrah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah, tentang syarat wajibnya, kapan mengeluarkannya, sebagaimana dalil-dalil yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun zakat harta memang tadi dalam hadis diperbolehkan untuk dipercepat pembayarannya. Ya. Ini berkenaan dengan zakat mal yang pertama, yang kedua yaitu zakat uang. Setelah zakat uang, kita akan membahas tentang zakatul ratib awil kasbi, zakat penghasilan. Ada nggak sih Ustadz zakat penghasilan itu? Ya. Karena setiap orang yang memiliki profesi tertentu, pasti dia punya penghasilan tetap. Apakah dia penghasilannya pekanan, apakah bulanan, ya. Maka kalau dia sudah memenuhi 2 syarat, yang pertama mencapai nisab, ya, yang kedua melewati haul, maka dia terkena wajib zakat. Namun zakat penghasilan ini harus dilihat dari 2 keadaan. Karena pekerja atau karyawan atau pegawai atau orang yang dia memiliki pekerjaan profesi tertentu, dia dilihat dari kondisinya itu menjadi 2 macam atau 2 kategori. Yang pertama, kategori pertama ini ada pekerja yang dia punya penghasilan tapi seluruh gaji bulanannya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak sedikit pun harta yang tersimpan. Artinya dia habis sudah untuk kebutuhan pokoknya, kebutuhan makan istri dan anaknya, kebutuhan biaya pendidikan, kebutuhan beli pakaian, ya. Ini adalah bagian dari kebutuhan hidupnya. Kalau ternyata tidak ada sisa dari kebutuhan tersebut, maka dia tidak terkena zakat penghasilan. Karena penghasilannya sudah habis, sudah gaji bulanannya. Adapun kategori yang kedua, ada pekerja yang dia mampu menyisihkan harta setiap bulannya. Walaupun kadang harta tersebut bertambah atau kadang harta tersebut berkurang. Tapi selama dia memiliki tabungan tersebut dan ternyata tabungannya ini mencapai nisab, ya, yang nisabnya tadi kita kiaskan kepada nisab zakat emas, yaitu 85 gram, berarti dilihat kalau harga emas tadi per gramnya 500.000, berarti dikalikan 85, yaitu 42.500.000, berarti kalau dia selama menabung dari penghasilannya tersebut mencapai 42.500.000, maka dia terkena wajib zakat penghasilan. Ya. Inilah yang disebut dengan zakat penghasilan, ya. Adapun kebanyakan, ya, yang tersebar di kalangan masyarakat, ya,
bahwa zakat penghasilan dikeluarkan oleh para pekerja, para pegawai, para karyawan itu setiap bulan, setiap gajian dikeluarkan 2,5%, maka wallahu a'lam ini adalah pendapat yang lemah. Memang ini ada pendapat dari kalangan ulama kontemporer zaman sekarang seperti pendapatnya Yusuf Qaradawi yang mengatakan zakat penghasilan itu dipotong setiap bulan. Namun wallahu a'lam pendapat ini pendapat yang lemah karena tadi syarat wajib mengeluarkan zakat adalah memenuhi nisab. Kalau dia belum mencapai nisab, ulama sepakat, 4 imam mazhab sepakat kalau hartanya belum memenuhi nisab maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat, ya. Dan juga kelemahan pendapat ini adalah bahwa mereka mengkiaskan zakat penghasilan ini dengan zakat pertanian. Yang zakat pertanian itu dikeluarkan setiap kali akan panen. Setiap kali panen maka dia dikeluarkan zakatnya. Maka orang yang berpendapat bahwa setiap gajian dipotong 2,5%, mereka mengikuti pendapat ini, mengkiaskannya kepada zakat pertanian. Setiap panen dikeluarkan zakatnya. Tapi anehnya, ketika mengeluarkan kadar zakatnya yang dikeluarkan, mereka tidak mengkiaskannya kepada zakat pertanian. Karena kalau zakat pertanian yang dikeluarkan zakatnya adalah apakah 10% atau 20%, ya, atau 5%, ya. 10% itu kalau dia tidak menggunakan, ya, tidak menggunakan alat-alat yang dia buat khusus untuk mengalirkan air ke tanaman atau ke bagian pertaniannya, maka dia tidak terkena zakat ini, ya. Artinya zakatnya hanya 10% saja. Ini kalau dia mengikuti pengkiasannya kepada zakat pertanian. Adapun, ya, mereka mengkiaskannya kepada zakat emas dan perak, yaitu yang dikeluarkan 2,5%. Maka ini bagian dari kelemahan pendapat yang mengatakan bahwa zakat penghasilan dikeluarkan setiap bulan ketika gajian. Adapun pendapat yang kuat adalah menunggu mencapai nisab terlebih dahulu. Kalau sudah mencapai nisab, baru dia mengeluarkan zakatnya 2,5%. Ya. Karena kalau seseorang mengeluarkan, ya, zakat setiap bulan padahal dia belum mencapai nisab, itu tidak bisa disebut sebagai zakat. Namun itu hanya sedekah biasa saja. Karena tadi para ulama sepakat syarat wajibnya zakat adalah mencapai nisab dan melewati haul, ya. Ini yang berkaitan dengan zakat penghasilan. Ana berikan simulasi untuk penghitungan zakat penghasilan ini. Contoh misalnya, Pak Anies pada bulan Rabiul Awal tahun 1440 Hijriah mendapatkan gaji pertamanya sebagai seorang dokter sebesar 10 juta. Untuk memenuhi kebutuhan bulanan, Pak Anies menghabiskan 6 juta rupiah. Dan setiap bulan, Pak Anies berusaha untuk menabungkan penghasilannya sebesar 4 juta untuk ia tabungkan. Sampai pada bulan, ya, tadi kita lihat bulan Rabiul Awal tahun 1440 Hijriah. Itu penghasilan pertama Pak Anies mendapatkan 10 juta. Setiap bulan Pak Anies menyisihkan 4 juta untuk ditabung. Sampai pada bulan Safar, ya, berarti kan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Syawal. Sampai pada bulan Syawal di tahun yang barunya, di tahun 1441, ya. Harta Pak Anies mencapai 44 juta.
Nah, berarti 44 juta kalau tadi dikiaskan kepada zakat emas, nisabnya berarti sudah mencapai nisab. Dan ternyata setelah dihitung Safar 1441 sudah mencapai nisab, maka dilihat lagi pada bulan Safar 1442. Ternyata hartanya Pak Anies mencapai 82 juta rupiah. Maka harta yang dikeluarkan Pak Anies adalah 2,5% dari 82 juta, berarti adalah 2.050.000 rupiah. Ini simulasi cara menghitung zakat penghasilan. Maka dilihat dari mulai kita mencapai nisab, tabungan kita ini kapan mulai mencapai nisabnya, ya. Maka kita harus tahu, oh katakanlah ini di bulan Sya'ban ternyata sudah mencapai nisab, yaitu 50 juta. Maka kita lihat lagi di Sya'ban tahun depan. Kalau dia ternyata di Sya'ban tahun depan tetap mencapai nisab, katakanlah 60 juta, maka berarti dikeluarkan 2,5% dari 60 juta tersebut. Ya, ini adalah simulasi dari cara menghitung zakat penghasilan. Ya. Taib, setelah zakat penghasilan, ya, maka yang kita bahas juga adalah tentang zakat perdagangan atau zakatut tijarah. Ya. Zakat perdagangan, ya, atau disebutnya zakatut tijarah, ya. Para ulama, ya, mayoritas ulama mewajibkan zakat perdagangan ini. Apa yang dimaksud dengan zakat perdagangan? Kata beliau dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah, ma yu'addu lil bai'i wasyira biqasdi ribah, segala atau setiap barang yang dipersiapkan dan diniatkan untuk diperdagangkan dengan tujuan mencari keuntungan, maka dia terkena zakat perdagangan. Ya. Jadi setiap barang, ya, yang dia dari awal belinya sudah diniatkan untuk dijual lagi, untuk diperdagangkan dengan tujuan dia mencari keuntungan, maka berarti barang tersebut terkena zakatnya kalau sudah mencapai nisab dan haul. Ya. Ini adalah definisi dari barang dagangan. Ya. Apa dalil wajibnya zakat barang dagangan? Yang pertama dalilnya Al-Quran, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 267, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu. Ini juga menjadi dalil dari zakat penghasilan. Ya, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu. Maka ini masuk dalam dua zakat tadi, zakat penghasilan dan zakat perdagangan. Yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu, ini dalil wajibnya zakat pertanian dan buah-buahan. Maka ini dalil yang menyebutkan wajibnya zakat perdagangan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 267. Ya. Begitu juga dalil yang lain adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunannya. Kata Samurah ibnu Jundub radhiyallahu an, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija shadaqah mimma nu'iddu lil bai'. Kata sahabat Samurah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari apa yang kami persiapkan untuk diperjualbelikan. Maka setiap barang yang diniatkan untuk diperjualbelikan dia terkena zakat perdagangan. Ya, ini adalah dalilnya wajibnya zakat
perdagangan. Setiap barang yang dia diperdagangkan maka dia terkena wajib zakat, ya. Sekarang kita bahas tentang syarat zakat barang dagangan. Kapan barang dagangan tersebut terkena wajib zakat, ya. Yang pertama adalah, ya, zakat barang tersebut bukan termasuk harta yang asalnya wajib dizakati. Jadi zakat barang dagangan itu bukan termasuk harta yang asalnya wajib dizakati, seperti emas, perak, hewan ternak atau hasil pertanian. Ya, jadi kalau dia punya peternakan hewan, ya, sapi, kambing atau unta, maka yang dia keluarkan adalah zakat hewan ternaknya. Ya, begitu juga zakat emas, perak. Dia punya emas dan punya perak, ya. Dan dia juga bisnis atau dia dagang, maka dia pilih salah satu, yaitu zakat yang memang asalnya wajib dizakati, yaitu emas dan perak, ya. Ini adalah syarat yang pertama, karena tidak ada kewajiban dua zakat yang harus dikeluarkan, tapi cukup salah satunya saja yang dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, barang tersebut sejak awal dibeli telah diniatkan untuk diperdagangkan, ya. Maka setiap barang yang dia diniatkan untuk diperdagangkan, ya, maka dia terkena wajib zakat. Sama seperti seseorang, dia beli mobil, tapi mobilnya itu dia niatkan untuk direntalkan, ya, untuk disewakan, maka dia terkena wajib zakat perdagangan nantinya kalau mencapai nisab. Begitu juga seseorang, dia membeli sebuah rumah, tapi dia berniat untuk menyewakan rumah tersebut, atau dia niat untuk menjual rumah tersebut, maka dia terkena juga yang namanya zakat barang dagangan, ya. Ini adalah syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, mencapai nisab. Nah, berapa nisabnya zakat barang dagangan? Para ulama sepakat nisabnya adalah, ya, sama dengan nisab emas, yaitu 85 gram. Dan syarat yang keempat adalah mencapai haul, yaitu sudah melewati 1 tahun hijriyah, ya. Maka ini adalah syarat wajib barang dagangan, dia terkena zakatnya, ya. Ini waktunya sudah habis, ikhwah. Baik, sekarang kita masuk kepada cara menghitung zakat barang dagangan. Gimana sih cara menghitung? Kita kalau kita memiliki bisnis tertentu, cara kita menghitung zakat barang dagangan yang kita keluarkan, yang pertama, kita hitung aset nilai barang dagangan kita, ya. Jadi yang dihitung adalah aset nilai barang dagangan kita, itu dihitung berapa. Kemudian ditambah keuntungan yang kita dapatkan, itu juga dihitung. Kemudian ditambah lagi dengan piutang. Piutang itu artinya kalau ada orang minjem uang kepada kita dan dia mau bayar di saat kita akan mengeluarkan zakat, maka itu juga dihitung. Baru kemudian dikurangi dengan hutang yang jatuh tempo, hutang yang harus kita bayarkan kepada orang lain, itu dikurang. Berarti rumusnya adalah cara mengeluarkan zakat barang dagangan, ya, nilai barang dagangan ditambah keuntungan, ditambah piutang yang jatuh tempo, baru dikurangi dengan hutang yang kita miliki jatuh tempo, baru kemudian dikeluarkan 2,5%-nya. Ini cara menghitung zakat barang dagangan. Anda kasih contoh biar mudah antum memahaminya. Contoh, Pak Aldo, ya, dia mulai membuka toko. Katakanlah dia mulai membuka toko mebel, ya.
dengan modal 100 juta pada bulan Syawal 1440 Hijriah. Pak Aldo mulai buka toko mebel dan ternyata modalnya dia membeli ya barang dagangan tersebut itu mencapai 100 juta. Dan itu dia lakukan pada bulan Syawal tahun 1440 Hijriah. Berarti kalau dia sudah mengeluarkan modalnya 100 juta, berarti ini sudah masuk ke dalam nisab. Karena tadi nisabnya dikiaskan kepada emas. Berarti 100 juta sudah masuk, dia mencapai nisab. Ya. Maka berarti dia dimulai dari bulan Syawal ini, nanti dilihat bulan Syawal tahun yang akan datang, apakah dia tetap mencapai nisab atau tidak. Karena dia di awal modalnya sudah mencapai nisab. Ya. Maka dilihat tahun depannya lagi apakah juga akan mencapai nisab. Pada bulan Syawal tahun 1441 Hijriah, ada perincian dari barang dagangannya Pak Aldo. Maka ini kan Syawal 1440, Pak Aldo sudah mulai membuka tokonya dan ternyata dari aset yang dia keluarkan sudah mencapai nisab. Maka ketika melewati 1 tahun, Syawal tahun 1441 Hijriah, nilai barang dagangan Pak Aldo setelah dihitung itu nilainya 40 juta. Kemudian Pak Aldo mengalami keuntungan itu 10 juta. Kemudian Pak Aldo memiliki piutang. Ada orang yang ngutang kepada beliau dan akan dibayarkan ketika beliau ingin mengeluarkan zakat 10 juta. Berarti 40 ditambah 10 ditambah 10. Totalnya adalah 60 juta. Baru kemudian dikurangi ya hutang Pak Aldo yang jatuh tempo. Ya, ternyata hutangnya 15 juta. Berarti 60 juta dikurangi 15 juta masih tersisa 45 juta. Kalau tadi dikiaskan kepada nisab emas, harga emasnya 500.000 per gram dikali 85 berarti nisabnya 42.500.000. Maka sisa tadi hartanya Pak Aldo 45 juta sudah mencapai nisab. Berarti 45 juta dikali 2,5%. Maka zakat yang dikeluarkan Pak Aldo dari perdagangannya adalah 1.125.000 saja. Ini adalah cara menghitung zakat barang dagangan. Ya, jadi dimulai dari dihitung asetnya, kemudian ditambah keuntungan, ditambah piutang yang dimiliki, baru dikurangi dengan hutang yang jatuh tempo. Ya. Lalu, apakah mengeluarkan zakat barang dagangan dengan barangnya atau nilainya? Maka mayoritas ulama mengatakan cukup mengeluarkan barang dagangan dengan nilainya saja, artinya dengan uang, ya, tidak dengan barang dagangannya. Ya, maka ini adalah pendapat yang lebih kuat, mengeluarkan zakat barang dagangan bukan dengan barangnya tapi dengan nilainya. Ya, sama seperti mengeluarkan zakat ya uang ya, yang dengan uang, mengeluarkan zakat penghasilan juga dengan uang. Ya, sama seperti mengeluarkan zakat pertanian atau